Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih untuk kesempatan yang singkat saya bersaksi. Jujur saya sebenarnya nggak bersedia, karena tadi malam setelah doa saya bilang istri saya kamu besok bersaksi ya. Jadi saya sebenarnya nggak bersaksi, cuman lewat kesaksian saya merasa bahwa saya dibangkitkan. Lalu saya merasa kenapa sih Tuhan begitu baik, kenapa saya nggak bersaksi. Jadi begini, kesaksian saya sederhana, pada umumnya sama, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu ajaib, dan lebih dasar lagi Tuhan itu hidup. Bapak Ibu Saudaraku, kesaksian saya sejak Desember tahun 2019 saya mengalami satu masalah, dan mungkin semua tahu bahwa pekerjaan saya ini sangat bergantung pada driving, ya, pada mengemudi, yang artinya license adalah sesuatu yang sangat-sangat berguna bagi saya. Dan karena mata pencarian saya sebagai pengemudi, tentu pekerjaan saya sangat bermanfaat bagi keluarga saya, menopang kehidupan keluarga saya. Tapi yang terjadi tahun 2019 bulan Desember, saya kehilangan license Bapak Ibu Saudaraku. License saya disuspend, maksudnya habis, poinnya habis. Jadi saat itu saya tidak boleh drive lagi kecuali menempuh langkah-langkah alternatif lain. Dengan catatan saya boleh apply, tapi hanya dikasih satu paper aja. Saya sih nggak bawa dompet ya, paper saya itu di dompet. Jadi hanya paper aja gitu, bukan license, hanya paper aja, pegang aja itu paper. Ini pun hanya jangka waktu 1 tahun. Kalau tidak ada satu pun pelanggaran, kalau ada sedikit aja pelanggaran habis dah. Lalu saya pikir banyak yang katakan bahwa matikan aja, 3 bulan lagi udah drive. Tapi saya dalam hati, tahun 2018 sudah demikian, 2018 atau 17 sudah sama prosesnya. Saya matikan license, tapi kena lagi. Jadi saya duduk, saya berdoa, Tuhan ini kira-kira apa sih yang harus saya lakukan gitu loh. Saya bergumul sungguh-sungguh saat itu, Tuhan ini sangat-sangat berisiko buat saya. Karena waktu lalu sudah demikian, tapi terjadi lagi. Apakah saya harus tempuh jalan yang seperti dulu lagi? Matikan aja 3 bulan terus nanti drive lagi. Tapi jawaban Tuhan itu sederhana, aku menyertaimu. Jadi saya bingung Bapak Ibu Saudaraku, aku menyertaimu maksudnya apa? Saya tahu Tuhan, sekarang Tuhan menyertai saya, saat ini pun Tuhan menyertai, tapi apa? Gitu loh. Akhirnya saya lewat pergumulan demi pergumulan, lama saya lewat pergumulan. Akhirnya Tuhan katakan bahwa engkau duduk, aku menyertaimu, engkau berjalan, aku menyertaimu, kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu. Lalu saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan menyertai kita di saat apa saja. Berarti keputusan apapun yang kita ambil, Tuhan menyertai kita, tentu lewat doa dan pergumulan. Dan saya cukup berdoa, saya cukup bergumul. Lalu Tuhan katakan, kemanapun engkau pergi, engkau melangkah, saya akan ikut engkau. Lalu saya berpikir lagi, ya udah, saya mau mencoba matikan segala keegoisan saya, karena saya selalu drive yang tidak benar-benar, sehingga selalu hilang license. Tahun yang lalu sudah hilang license, ini mau hilang license lagi. Saya sekarang bergumul dengan Tuhan, saya mau matikan keegoisan saya mau matikan kearoganan saya waktu drive. Saya mau duduk bagi Tuhan, Roh Kudus tuntun saya kalau saya drive. Tanpa poin pun saya mau Tuhan, saya akan taat. Lalu saya pergi ke sana, mereka kasih saya paper itu, satu paper itu. Udah, berarti tidak ada poin apa-apa, hanya paper itu. Salah sedikit aja, udah, berarti udah hilang, nggak bisa drive lagi. Yang lucunya sudah saya ambil itu, 2 bulan kemudian saya drive. Nah, saya drive setelah saya kerja bawa taksi. Setelah kerja saya simpan taksi di Kasuhil, saya pulang Kasuhil ke rumah saya kurang lebih 20 menit. Udah capek,
sampai kira-kira 700 meter harus sampai ke rumah. Jadi itu antara Pitt Street dan Great Western Highway. Ada lampu stopan, saya stop di situ, saya udah ngantuk. Jadi kayaknya sudah lewat merah, hijau, merah lagi. Kok lama banget ya nggak hijau-hijau. Tapi jadi berarti saya masih sadar di situ. Begitu lampu hijau saya jalan, kan 700 meter harus ke rumah. Saya nggak sadar Bapak Ibu Saudaraku, itu udah jam 3 pagi, nggak sadar. Waktu saya sadar ada mobil yang ngerem gitu, saya sadar kaget. Loh, saya di mana? Kaget bangun saya. Terus saya lihat, waduh, ini jangan-jangan polisi. Karena ketakutan, dia klakson lagi, saya lari karena panik. Jadi saya drive lari, tapi saya nggak tahu posisi saya di mana. Saya lari lewat ini, ternyata saya di Guilford, Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata saya di Guilford. Bayangkan saya tidur dari Parramatta sampai di Guilford. Kurang lebih mau 2 kilometer, saya nggak sadar. Saya nggak sadar. Sampai saya lari ke sana kemari, sampai jalan buntu, akhirnya saya mau gimana lagi, jalan buntu. Orang ini buntuti saya terus. Waduh, ini kalau polisi mati deh. Waduh, ini kalau polisi parah deh saya. Sampai jalan buntu, dia buntuti terus. Jadi saya pikir ini polisi nih. Aduh, saya Tuhan, ampuni hamba. Udah saya berhenti di corner gitu, dia datang dia nggak ngapa-ngapain. Dia datang, dia lihat saya gini, saya turunin kaca, maksudnya saya mau minta maaf gitu. Terus dia putar, dia jalan. Terus orang badan gede gitu, saya pikir, wah ini apa jangan sampai dia laporin itu. Dia nggak tahan saya, tapi dia laporin pastinya. Nunggu setiap hari lihat kotak pos, sebulan sampai sebulan lebih. Waduh, tapi doa saya nggak putus-putus, luar biasa. Jadi tidak ada apa-apa sampai dengan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, lisensi saya kembali full dan full. Saya tidak perlu paper lagi, tapi lisensi saya kembali otomatis. Bapak Ibu Saudaraku, yang ingin saya katakan adalah, saya teringat ayat firman Tuhan, ketika Yesus di saat-saat terakhir, dia akan diserahkan kepada penghulu-penghulu di Taman Getsemani. Dia dan murid-muridnya Petrus dan lain-lain, dia katakan kepada mereka, kamu diam di sini dan berdoa. Lalu dia tinggalkan mereka berdoa. Ketika dia kembali, mereka ketiduran. Dia bangunkan mereka, tidakkah kamu mau berdoa 1 jam saja? Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita ada masalah, kita mulai berpikir, saya ingin ke seseorang untuk mendoakan saya. Tidak salah. Ada sesuatu, cari Bapak Gembala, tidak salah. Tapi lebih tepat lagi, kalau Bapak Ibu Saudara kita sendiri dengan lutut kita berlutut di bawah kaki Tuhan, naikkan segala pergumulan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, serahkan semua lewat mulut dan bibir kita, hati kita, maka Tuhan ada dan akan menuntun kita sampai pada tempat yang sudah Dia siapkan bagi kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, tahun 2020 maju, karena Tuhan tidak akan pernah menggunakan salah satu di antara kita, karena kita adalah bait-bait Allah. Allah tidak akan tinggalkan baitnya diobrak-abrik oleh si musuh. Teguhlah dengan imanmu, terus maju, melayanilah Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Kayaknya ada yang mau berdiri Mas Yan. Ada? Oke lah, hari ini kita buat agak sedikit relaks. Setahun sekali, saudara. Jadilah saksi-saksiku, kata Tuhan. Be my witnesses. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Tahun 2019-2020 adalah sama seperti saudara semua, tahun perjuangan buat kita semua, karena kita menghadapi semua yang tidak pernah kita duga. Jadi awalnya tahun 2019 pertengahan saya mendapat berkat karena ada teman mengatakan, anterin, ini ada yang mau holiday ke Sydney,
Puji Tuhan, saya anterin, berkatnya besar saudara. Tapi besar juga poin yang saya harus hilang. Jadi pada saya sudah antarkan, ternyata anaknya nggak pakai seatbelt dua-dua, jadi saya kehilangan 6 poin. Padahal seperti Bu Riki cerita, poin saya tinggal 6, pas. Dan ya Bu Riki mengambil jalur yang sama, saya ngambil minta perpanjangan. Saya pikir kalau saya 3 bulan nggak kerja saya nggak bisa bertahan, jadi akhirnya saya minta yang 6 bulan. 6 bulan saya masih bisa bawa truk kerja di tempatnya si Trisno. Nggak taunya saya bikin kesalahan pas tepat pada waktunya saudara. Bulan September saya bikin U-turn dan ketahuan polisi poinnya harus hilang 3, dan saat itu juga jadi sudah kehilangan 6 untuk bertahan 1 tahun lagi, kena lagi saudara. Jadi saya benar-benar habis, nggak ada nyawanya lagi. Kalau pergi masih ada nyawa, saya tidak ada sama sekali. Pas 2020 awal adalah awal kebingungan saya, dan drama keluarga. Saya bingung sama Tuhan, saya nggak tahu mau ngapain ini, sudah nggak ada kerjaan. Saya sudah pikir-pikir lagi, istri saya sudah teriak-teriak ke saya juga, ini pasti saya mau dipulangin lagi ke Indonesia nih, pasti mau pulang lagi. Saya berpikir lagi, Tuhan saya nggak tahu lagi mau ngapain ini. Tapi ya itu pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Pas bulan Februari, pas sekalian pandemik dimulai di Australia, di mana semua orang nggak boleh keluar dan semuanya pada ya sengsara karena nggak ada kerjaan. Pas juga pada saat juga pemerintah mengumumkan orang-orang yang kena pandemik bisa dapat uang dari pemerintah. Kebetulan saudara, saya dapat lagi dari Tuhan. Tuhan masih buat saya survive. Jadi selama nggak kerja saya masih dilindungin, masih dipelihara, sampai pada akhirnya Tuhan mengatakan pada saya ya, melalui teman-teman yang lainnya, ya Tuhan memberikan satu jalan. Paulus, mungkin ini jalan buat kamu, kerjaannya buat kamu yang Tuhan sediakan. Ya sekarang Tuhan dikasih saya pekerjaan, walaupun masih belum full time, masih part time. Saya bisa melayani orang-orang yang membutuhkan, yang mempunyai sakit jiwa, yang saya pikir itu bukan pelayanan yang saya inginkan, tapi Tuhan mengarahkan saya ke sana. Dan saya melihat memang benar saudara, melayani manusia lebih susah daripada melayanin saya yakin dan percaya Bapak Gembala juga tahu bagaimana melayani jemaat segini banyaknya. Saya melayani 1 orang aja sudah kepalanya pusing saudara. Setiap hari mau pelayanan saya harus doa, harus berdoa. Terus suatu saat saya nggak pernah ngomong sama ini orang, tapi ini orang langsung cerita, mana saya nggak tahu dia pakai ilmu telepati atau pakai ilmu apa. Dia langsung ngomong, Jesus, yes, you are using Jesus to against me. Saya bingung juga saudara. Saya nggak pernah ngomong sama dia. Cuman kalau kita duduk berdua, dia teriak-teriak, saya langsung ngomong dalam hati saya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasamu lebih besar tuh. Jadi bukan karena apa saudara, karena malu saya saudara. Di depan umum banyak dia teriak-teriak gitu saudara. Saya begitu. Tapi herannya saya nggak pernah ngomong sama dia, mengenalkan dia ke Yesus, nggak pernah. Tapi dia mengatakan pada saya, you using Jesus ya? I know this power. I know this power very long time ago. Dia bilang gitu. Saya pikir yang ngomong dia, tapi kok long time ago berarti bukan dia dong. Dia kan baru umurnya 54. Kalau long time ago berarti bukan dia yang ngomong. Terus saya ngomong, diam lagi. Ya udah kok gitu. Saya ganti, saya ngomong, Holy Spirit, please help me. Karena saya percaya Holy Spirit akan ngomong lagi dia saudara. No, you using Holy Spirit ya. Holy Spirit using it. Saya bingung sudah sampean ini kok tahu semua, tapi berapa menit kemudian dari yang teriak-teriak jadi calm down. Dari situ saya percaya tuh saudara, bahwa ya yang dibilang Bapak Gembala, doa setiap malam untuk melawan segala roh-roh yang ada di udara, itu memang benar-benar bermanfaat saudara. Kalau kita menyebut nama Tuhan Yesus dan Holy Spirit, jangankan kita,
Jadi orang yang nggak kenal kita aja dia sudah tahu dan dia merasakan itu. Dan kesaksian saya yang terakhir, ya ini yang paling di akhir tahun, yang selama 1 tahun ini saya masih dapat pemeliharaan Tuhan. Akhir tahun ini my hero, saudara, pahlawan saya yang juga dikatakan sama Pak Gembala adalah pahlawan iman, yang saya kagumi. Dia harus pergi dipanggil Tuhan. Tapi saya yakin dia sudah memberikan contoh yang baik buat kehidupan saya. Saatnya dia bertemu dengan Bapa di surga. Dan Tuhan sudah menyertai selama prosesi pemakaman. Saya sebagai anaknya, saya mau mengucapkan permintaan maaf kepada saudara jemaat yang ada di EMC. Mungkin pada saat dulu pelayanan pub saya kurang berkenan pada saudara, ada kata-kata yang melukai hati saudara. Maafkan dia. Tuhan sudah bersama dia di surga. Terima kasih. Thank you. Masih ada ya? Masih ada, saudara? Wah, Will, oke. Oke, Will. Hello. Shalom. I just wanted to come up and give a quick testimony because Roy told me to come up. So, it's end of the year, and I know we've all been through quite a bit. Just from my side of things, we've had bushfires this year, floods, and then we've been hit with this pandemic, COVID-19. As you can see, we're still wearing the mask. But through it all, I feel God's always blessed this church, because He's always brought His people to His church. And even though the COVID hit, we still had online services. So, we never gave up on God. Amen. We never gave up. And I just want to encourage you, that through God's strength and through everything that you're going through, we've been hit with some storms, but with us, Jesus has been on the ship that we've been sailing on. And every time we hit a storm, Jesus kept that calm. He just calmed the seas, just calmed the storm. And that's what inspires me, is that whatever storms we go through, like personally with myself, I don't know where my job's going to take me. It's kind of hanging on a thread. And I got I don't know if you noticed too, but Vena's about to drop another baby soon. So trying to get used to one kid in our life. We've got another one coming. But through it all, I feel God's always kept His hand in our lives. And through this whole year, even though a lot has happened, me and Vina, we're still together. We're still in a marriage. We're still alive. We still got food. We still got water. We still got shelter. And we're quite thankful. We're quite thankful to God for everything. And He's just blessed us so much. And I'll just read a verse. I seen it this morning. It's from John 15, verse 5, and it says, "Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing." Amen.
So Jesus spoke to me in this verse that, without him, I can't produce good fruit. And, with me and Vina, we're producing good fruit, and, it just comes from this church too. Coming to church, you guys all inspire us, because your faith is that strong. And as I look at you now, you're still here praising and worshiping. You're still praying God. You still give glory to God. And, I hope you stay inspired in God's word as well. And, I just want to say thank you guys for always being there as well. You keep us going, me and Vina. And, that's my testimony. Thanks. Thank you. Thank you, Will. Sudah benar, nggak ada lagi ya? Kalau ada sih, is okay, saudara. Ada?